Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali memulai dan melanjutkan kajian rutin dari kajian kitab Sahih Muslim. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim, mungkin sedikit kita mengingatkan kita bersama. Maksudnya kita baru saja ditinggalkan oleh bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan 1443 Hijriah, yang mana tentunya banyak sekali pelajaran yang kita ambil dari Ramadan, di mana Ramadan atau melalui Ramadan Allah SWT mengajari dan mendidik kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Perlu kita ketahui bahwasanya seorang muslim yang dia bisa beribadah kepada Allah SWT, ibadah yang dia lakukan, berpuasa di siang hari, yang mulai pada malam harinya, mungkin tilawah Al-Qur'annya, kemudian sedekahnya, kemudian zikir, doanya dan seterusnya. Itu semua adalah taufik dan hidayah dari Allah SWT. Itu adalah karunia dari Allah SWT. Yang kalau seorang muslim tidak menyadarinya, dia akan menjadi orang yang tertipu dan menganggap bahwasanya seluruh ibadah yang dilakukan itu karena kesalahannya, dan itu adalah kesalahan dan pemahaman yang keliru. Sungguhnya Allah SWT memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah SWT itu karena taufik, karena hidayah dari Allah SWT. Kalau bukan hidayah dan taufik dari Allah, sungguh sulit kita untuk berpuasa, untuk qiyamul lail, untuk tilawah dan seterusnya. Jadi Allah SWT memberikan hidayah dan taufik sehingga mudah bagi kita dan Allah mudahkan. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah SWT. Makanya disebutkan bahwasanya seorang muslim senantiasa ketika dia beribadah kepada Allah SWT, senantiasa dia bersyukur kepada Allah SWT terhadap nikmat yang Allah berikan. Dan nikmat paling besar bukanlah nikmat dunia, harta, jabatan ataupun nikmat kesehatan. Nikmat paling besar adalah Allah SWT memberikan kepada kita hidayah, memberikan kepada kita taufik sehingga bisa beribadah kepadanya. Itu nikmat yang paling besar. Itu keutamaan yang paling besar. Karena dengan ibadah tersebutlah kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Adapun harta
nikmat berupa harta ataupun dunia, kesehatan dan sebagainya, bisa jadi itu menjadi bala. Banyak orang yang dia diberikan harta justru jauh dari Allah SWT. Banyak orang yang dia diberikan kesehatan tapi tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah. Ini nikmat membawa makna. Maka nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah bagaimana Allah SWT memberikan kemudahan bagi dia, taufik bagi dia untuk bisa beribadah kepada Allah SWT. Maka oleh karena itu wajib kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, sisi yang kedua adalah bagaimana kita ketika seorang mukmin itu dia beribadah kepada Allah SWT, dia tidak boleh sombong. Dia harus ingat bahwasanya bisa jadi ibadah yang dilakukan itu masih banyak kekurangan dan kesalahan. Makanya disebutkan oleh Imam Al-Qayyim bahwasanya seorang muslim itu dia senantiasa melihat anugerah yang Allah berikan kepadanya dan melihat aib dirinya. Anugerah berupa nikmat yang Allah berikan, keutamaan sehingga seorang bisa beribadah. Kemudian dia melihat aib dirinya, senantiasa dia melihat kekurangan. Bahwasanya ibadah yang dilakukan belum tentu itu diterima. Ibadah yang dilakukan belum tentu sempurna sebagaimana yang diharapkan. Maka ada di antara kita yang menjamin bahwasanya ibadah yang sudah dia lakukan, puasanya, yang mulainya, itulah yang diharapkan oleh Allah SWT. Hingga Allah SWT katakan, menceritakan tentang sifat orang-orang yang saleh, para nabi dan rasul dan sebagainya. Al-Anbiya Allah kata, walladzina atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang diberikan kepadanya karunia oleh Allah SWT, karunia Allah SWT, dan hati mereka dalam keadaan takut. Orang beriman, ketika dia beribadah, dia khawatir kalau seandainya ibadahnya tidak diterima oleh Allah SWT. Ini sifat orang beriman. Bukan dia merasa hebat, dia merasa sombong. Oh, saya adalah sudah banyak ibadahnya dan sebagainya. Ini adalah sifat sombong, sifat orang yang maghrur, tertipu, dan ini adalah sifat iblis. Yang dia merasa sudah banyak beribadah kepada Allah. Maka orang mukmin senantiasa dia melihat bahwasanya dalam dirinya banyak kekurangan. Bisa jadi ibadah yang dilakukan belum sempurna. Maka senantiasa orang beriman setelah dia beribadah, dia senantiasa terus meningkatkan ibadahnya, tidak berhenti. Tidak dia mengatakan, oh saya kemarin Ramadan sudah selesai, puasa qiyamul lail sudah penuh. Nabi mengatakan, man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa karena iman, karena mengharap ridha Allah, sudah diampuni dosanya. Oh, saya sudah diampuni dosanya. Iya, kita berharap, tetapi seorang yang dia merasa dosanya sudah diampuni kemudian dia berlaku atau melakukan seenaknya, tentunya bukan itu yang dimaksud. Oh, kemarin saya sudah qiyamul lail, atau kemarin saya sudah i'tikaf atau mendapatkan Lailatul Qadar. Amalan saya lebih hebat daripada amalan 83 tahun. Seorang beriman dia senantiasa merasa takut kalau seandainya ibadah yang sudah dilakukan tidak diterima oleh Allah, tidak sempurna. Maka orang beriman senantiasa dia bertobat kepada Allah SWT, kembali kepada Allah SWT. Jadi bertobat kepada Allah bukan hanya dari maksiat, dari kemungkaran yang dia lakukan, tapi bisa jadi dari ibadah yang tidak sempurna, dari ibadah yang tidak semestinya, atau tidak seperti yang diharapkan oleh Allah SWT. Maka ini orang beriman kepada Allah SWT, dia semakin dia mengenal Allah SWT, dia semakin melihat karunia Allah SWT yang sangat besar pada dirinya, yang kalau bukan karena nikmat Allah, karunia Allah, tidak bisa kita hadir di masjid, tidak bisa kita hadir
untuk sholat berjamaah. Tidak bisa kita melakukan ibadah. Dan kita melihat apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, semuanya bisa jadi masih jauh dari yang diharapkan. Masih banyak kekurangan. Maka dari itu kita senantiasa terus meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah SWT. Terus meningkatkan kualitas, tidak merasa puas atau merasa bahwasanya apa yang sudah dilakukan sudah selesai. Maka ini kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, ini adalah hal yang perlu kita senantiasa ingat setelah kita melakukan ibadah yang sangat besar di bulan Ramadan. Senantiasa kita menjaga amalan tersebut. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan khairul a'mal adwamuha wa in qalla, bahwasanya sebaik amalan itu adalah terus menerus berkonsisten. Maka selama Ramadan Allah SWT telah mendidik kita dengan berbagai macam ibadah, maka kita mesti meneruskan amalan-amalan tersebut. Dan salah satunya tentunya di bulan Syawal ini Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya siapa yang berpuasa Ramadan dan dia mengikutinya dengan puasa hari bulan Syawal, maka dia seolah-olah berpuasa setahun. Ini ya dianjurkan bagi kita untuk mengikuti kebaikan dengan kebaikan. Setelah puasa Ramadan, ada sunnah di bulan Syawal untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal yang Nabi sebutkan pahalanya sama dengan orang berpuasa setahun. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah SWT, mungkin ini sedikit mukadimah dari pembahasan kita pada malam hari ini. Kita lanjutkan dengan pembahasan dari kitab Sahih Muslim, yaitu pembahasan masih dalam kitab Shalah, yaitu bab yang ke-106, yaitu bab yang berjudul Man ahaqqu bil imamah, siapa yang berhak menjadi imam, siapa yang berhak menjadi imam. Hadis yang ke-1527 dari kitab Sahih Muslim. Hadis ini dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanu thalathatan falyu'ammahum ahaduhum wa ahaqquhum bil imamah aqra'uhum." Kata Nabi SAW, jika mereka 3 orang, maka hendaknya salah seorang di antara mereka menjadi imam bagi mereka. Dan yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling aqra' di antara mereka. Aqra'uhum, yang paling aqra'. Hadis selanjutnya yaitu hadis Abi Mas'ud Al-Ansari, dan ini hadis yang paling masyhur dalam masalah ini atau bab ini. Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ati sawa fa'alamuhum bis-sunnah. Fa in kanu fis sunnati sawa fa'aqdamuhum hijratan. Fa in kanu fil hijrati sawa fa'aqdamuhum silman. Wa la ya'umanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi wa la ya'um fi baitihi ala takrimatihi illa bi idnihi. Fala asyad fi riwayatihi makana silman sinnan." Itu hadis dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaknya suatu kaum yang menjadi imam di antara mereka adalah aqra'uhum li kitabillah. Itu aqra'uhum li kitabillah. Nanti kita
menjelaskan maksud dari aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ati sawa. Kalau seandainya mereka dalam bacaan sama, fa'alamuhum bisunnah, maka yang berhak menjadi imam adalah yang paling mengetahui tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fis sunnati sawa fa'aqdamuhum hijratan. Dan kalau seandainya mereka dalam pengetahuan tentang sunnah sama, maka yang paling duluan hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa fa'aqdamuhum silman. Kalau seandainya mereka sama dalam hijrah, maka yang paling duluan masuk Islam. Wala yu'manu ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi. Maka janganlah seorang laki-laki menjadi imam terhadap laki-laki yang lain dalam kekuasaannya atau wilayahnya. Wala yaqum fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idhnihi. Dan tidaklah seorang duduk di rumahnya di atas tempat penghormatannya atau kursinya atau tikarnya kecuali dengan izinnya. Kemudian perawi hadis Al-Asyad mengatakan bahwasanya Silman, kata-kata Silman tadi yaitu masuk Islam. Di riwayat yang lain disebutkan Sinna, yaitu yang paling tua. Hadis ini juga riwayat yang selanjutnya dari Abi Mas'ud yang sama riwayatnya. Kemudian hadis Malik, kita baca dari Malik bin Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu qala ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun fa aqamna indahu 20 lailan. Kata Malik bin Huwairith, kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami adalah para pemuda yang umurnya berdekatan. Maka kami tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 20 hari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat penyayang dan berlemah lembut. Fadhanna anna qad ishtaqna ahlana. Dan beliau menyangka atau beliau memperkirakan bahwasanya kami sudah rindu kepada keluarga kami. Fasalna amman tarakna min ahlina fa akhbarnahu. Kemudian beliau bertanya kepada kami. Fasalana, beliau bertanya kepada kami tentang siapa yang kami tinggalkan dari keluarga kami. Kemudian kami beritahukan kepada beliau. Faqala irji'u ila ahlikum fa aqimu fihim wa alimuhum wa muruhum fa idza hadaratis shalah falyu'adhdhib lakum ahadukum thumma liya'ummakum akbarukum. Kata Nabi SAW, irji'u ila ahlikum, pulanglah kepada keluarga kalian, kemudian dirikanlah di tengah-tengah mereka salat atau apa yang telah diajarkan kepada Nabi. Alimuhum, dan ajarkan kepada mereka agama. Wamuruhum, dan suruhlah mereka dengan perintah-perintah syariat. Fa idza hadaratis shalah, kalau seandainya salat itu salat sudah datang, falyu'adzin lakum ahadukum, maka hendaknya salah seorang di antara kalian azan. Tsumma ya'ummakum akbarukum. Kemudian yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling besar di antara kalian, itu yang paling besar maksudnya umurnya, yang paling tua. Ini tiga riwayat yang disebutkan, dan sebenarnya ada riwayat yang lain tapi semuanya berdekatan riwayatnya. Yang pertama dari riwayat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza kanu thalatha falyaqumuhum ahaduhum wa falyaqumuhum ahaduhum. Dan Nabi kalau ada 3 orang di antara mereka, maka hendaknya salah seorang menjadi imam.
Hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya kepemimpinan itu suatu hal yang sangat penting. Nabi, jika ada 3 orang, maka hendaknya salah seorang di antara mereka menjadi imam. Baik itu dalam salat, begitu juga dalam safar, dalam perjalanan, dalam hadis riwayat yang lain. Maka hadis ini tentunya dalam salat. Nabi mengatakan kalau seandainya ada 3 orang di antara mereka, maka hendaknya salah seorang di antara mereka menjadi imam. Dan bukan berarti kalau 2 orang tidak. Wa haqqu bil imam aqra'uhum, kata Nabi. Yang paling berhak menjadi imam adalah aqra'uhum. Sebagaimana juga dalam hadis Abdullah Abi Mas'ud Al-Ansari tadi, maksudnya Nabi SAW mengatakan ya qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak menjadi imam di suatu kaum adalah aqra'uhum li kitabillah. Itu orang yang paling aqra' terhadap kitab Allah, yaitu Al-Quran. Apa maksud dari aqra' di sini? Di sini kita bisa baca pertama kata Imam Nawawi di sini bahwasanya aqra' di sini diartikan makna pertama adalah aqra' artinya dengan makna zahir, yaitu yang paling bagus bacaannya, Al-Qur'annya. Bagus bacaannya. Ini pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad, kata Imam Nawawi. Kemudian ada Imam Malik dan Syafi'i mengatakan al-afqah muqaddam ala al-aqra', yaitu orang yang faqih lebih diutamakan daripada aqra'. Di sini disebutkan sebenarnya para ulama juga berselisih pendapat apa yang maksud dengan aqra'. Jadi Imam Nawawi menyebutkan ada 2 orang di sini, aqra' dan afqah. Aqra' artinya yang paling qari', afqah yang paling faqih, yang paling paham terhadap agama. Mazhab Syafi'i dan Imam Malik itu yang didahulukan adalah yang faqih. Sedangkan mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Ahmad yang aqra', yang paling aqra' dalam Al-Qur'an. Apa maksud dalam aqra' di sini? Kalau zahir hadis yang jelas di sini Nabi mengatakan aqra'uhum li kitabillah, yang paling aqra'. Di sini para ulama menjelaskan aqra' diartikan yaitu orang yang paling bagus bacaannya. Itu pendapat. Yang kedua juga termasuk aqra' di sini yang paling banyak hafalan. Jadi aqra' itu meliputi maknanya paling bagus bacaannya dari sisi tajwidnya. Kemudian yang paling banyak hafalannya. Ini termasuk aqra'. Sebagian ulama menjelaskan kalau seandainya hadis ini di zaman Nabi tidak ada masalah. Kenapa? Karena di zaman Nabi SAW orang yang paling bagus bacaannya mereka adalah orang yang paling hafal dan paling faqih. Makanya Anas bin Malik menjelaskan, kunna, kata Anas, la nujawizu asyra ayatin ala ahli Rasulullah SAW hatta nata'allama wa nahfadhuha wa na'mal biha, atau kama qala radhiyallahu ta'ala. Kami tidak melewati, kata Anas bin Malik, di zaman Nabi 10 ayat kecuali kami pelajari ayat tersebut, kami hafalkan dan kami amalkan. Maka di zaman Nabi seseorang yang dikatakan qari itu adalah dia bagus bacaannya, dia hafal
dan dia paham. Itu di zaman Nabi. Maka aqra di sini itu yang dimaksud di zaman Nabi. Aqra'uhum li kitabillah. Yang paling aqra dan termasuk di dalamnya adalah paham. Makanya di zaman Nabi tadi disebutkan zaman Anas. Jika hadis ini tidak ada masalah. Kenapa? Karena di zaman Nabi sahabat itu dia hafal, tidak hanya hafal, tapi dia juga dia paham dan dia amal. Ini apa? Ini yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Aqra'uhum li kitabillah. Tapi setelah itu tentunya, setelah zaman sahabat, ini berbeda. Ada orang yang dia hafal, bagus bacanya, tapi dia tidak faqih. Ada yang faqih, tapi tidak aqra, tidak bagus bacanya atau tidak hafal. Inilah yang tadi disebutkan. Mana yang didahulukan? Tadi sudah kita sebutkan perkataan Imam Nawawi, bahwasanya mazhab Syafi'i dan Malik yang faqih didahulukan. Mazhab Imam Ahmad dan Abu Hanifah tidak, yang qari, yang bacaannya bagus didahulukan. Para ulama yang lain menjelaskan ya, secara zahir hadis maka yang didahulukan adalah yang bagus bacaannya dan hafalannya banyak. Dan dia minimal mengetahui tentang fikih salat minimal. Jadi enggak mesti dia faqih dalam seluruh bab. Ya minimal dia faqih tentang bab salat. Makanya memang jadi imam mestinya ya bagus bacanya. Dan ini mungkin ya karena sulit mungkin ya di zaman kita mencari orang yang benar-benar dia bagus bacanya, hafalannya banyak, kemudian dia faqih. Itu terkumpul 3 hal ini cukup sulit. Dan ditambah lagi sebenarnya tidak hanya faqih tapi juga beramal, yaitu kata para ulama orang yang bertakwa. Karena jadi imam itu jadi panutan. Nah, ada juga orang yang hafal, orang yang bagus bacaannya, dia paham, berilmu tapi tidak beramal, atau dia tidak bisa jadi panutan. Hanya orang dia berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Makanya Anas tadi mengatakan kami tidak melewati 10 hari kecuali kami hafal, kami baca, kami pahami, kami amalkan, diamalkan. Maka oleh karena itu, ya wallahu a'lam di sini sebutkan para ulama tentunya dalam hal ini secara zahir hadis ini yang berhak jadi imam adalah tentunya yang bacaannya bagus, bacaan bagus maksudnya dari sisi tajwidnya. Karena Allah SWT katakan warattilil Qur'an tartil, baca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar. Kemudian hafalannya banyak, kemudian dia minimal paham tentang bab salat. Hendaknya yang menjadi imam itu dia minimal dia paham tentang salat. Artinya kenapa harus disyaratkan itu? Karena kalau seandainya terjadi suatu hal dalam salat, mungkin dia lupa dan sebagainya. Kalau dia tidak paham salat, maka nanti bisa salatnya kacau. Dia nggak tahu, dia salah. Kemudian makmum membaca subhanallah, dia bingung. Imam jadi bingung, makmum jadi tambah bingung. Nah, ini ya minimal dia paham tentang apa? Bab salat. Ini minimal. Ini sebutkan kalau. Kemudian faedah dari hadis ini juga keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran. Ini hadis apa? Faedah dari hadis ini. Bagaimana seorang yang dia mempelajari Al-Quran, dia mempelajari Al-Quran, membacanya, dia menghafalkan, dia mempelajari artinya, itu dia berhak menjadi imam maju ke depan. Ini keutamaan apa? Al-Quran. Hendaknya kita yang sebagai seorang muslim yang bersemangat mempelajari Al-Quran, baik itu membacanya, menghafalnya, dan mempelajari makna dan tafsirnya, kemudian mengamalkannya. Ini keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran. Kemudian kata Nabi, kalau seandainya sama, ini orangnya sama, ada 2 orang sama, dia hafalannya bagus, bacanya bagus, maka kata Nabi, fa'alamuhum bisunnah, yang paling
paham tentang sunnah Nabi SAW, itu paham tentang agama. Kalau dua orang sama dalam bacaan, dalam hafalan dan sebagainya, maka dilihat dari sisi pemahamannya tentang sunnah Nabi SAW. Kemudian kalau mereka sama dalam pengetahuan agama dalam sunnah, maka aqdamu hijratan, yang paling dulu hijrah. Tentunya ini hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Ya, kalau kita semua tinggal di negeri muslim bagaimana? Maka kalau mereka sama dalam hijrah, kata Nabi, fa'aqdamuhum silman, yang paling dulu masuk Islam. Kalau kita semua sama, baik itu dalam keadaan muslim, maka riwayat yang lain tadi disebutkan fa'aqdamuhum sinnan, yang paling tua umurnya. Maka ini keutamaan juga mendahulukan orang yang lebih tua dari sisi umur. Karena Nabi SAW mengatakan, laisa minna man lam yuwaqqir kabiran wala yarham saghiran. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Maka mesti ya menghormati yang tua, dengan salah satunya adalah dengan mendahulukan dia. Jadi imam kalau memang tadi sama semua, ya sama-sama Al-Qurannya sama, sunnahnya sama, sama-sama muslim, sama-sama hijrah, maka yang didahulukan jadi imam adalah yang paling tua dari si umur. Kemudian kata Nabi SAW, wala ya'umar rajul ar-rajula fi sultani. Maka janganlah seorang menjadi imam atas orang lain di wilayahnya, di kekuasaannya. Wilayah ini kata para ulama dibagi menjadi dua. Wilayah secara umum dan khusus. Wilayah secara umum adalah, maksudnya adalah pemimpin secara umum, pemimpin negara misalnya. Ini pemimpin secara umum. Ada pemimpin secara khusus yang dia ditunjuk, misalnya seorang di rumahnya, itu pemimpin secara khusus, wilayah khusus. Maka dia jadi imam di rumahnya. Seorang ahlul bait, sahibul bait, dia berhak jadi imam. Maka tamu, walaupun tamu itu orang yang faqih, orang yang banyak hafalannya, dia tidak boleh maju saja. Yang berhak jadi imam adalah pemimpin, imam. Termasuk di sini, kalau misalnya datang pemimpin, maka dia berhak jadi imam. Atau termasuk yang khusus di sini juga, wilayah yang khusus adalah imam rawatib, artinya imam yang ditunjuk di masjid tertentu, ditunjuk jadi imam. Dia berhak jadi imam. Kecuali datang dari imam yang umum, lebih tinggi daripada dia, misalnya datang gubernur, presiden, wali kota, maka dia berhak jadi imam di masjid tersebut, walaupun di bawahnya ada imam rawatib. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan seorang jadi imam di wilayah orang lain kecuali dengan izinnya, nanti disebutkan di akhir. Illa bi'izni, kecuali dengan diizinkan. Artinya kita bertamu ke rumah orang, maka yang berhak jadi imam adalah tuan rumah. Kecuali tuan rumah mempersilakan kepada tamunya. Atau seorang ditunjuk jadi imam di suatu masjid, dia berhak jadi imam terus. Kecuali dia mempersilakan kepada tamunya yang dia mungkin lebih faqih dan sebagainya, lebih bagus bacaannya, kemudian dia suruh dia ke depan, boleh. Kemudian kata Nabi, wala yaqum fi baitihi ala takrimatihi illa bi. Ini juga adab. Dalam hal ini, dalam hadis ini ada adab bertamu. Nah, ini ada bertamu. Maka apa kata Nabi? Janganlah seorang duduk di rumah, di rumahnya, di rumah temannya tadi, ala takrimatihi, takrimatihi kata para ulama artinya adalah tikarnya, atau pada zaman kita kursinya, di ruang tamunya dan sebagainya. Jangan dia duduk kecuali dengan izinnya. Jadi kita kalau bertamu masuk ke rumah orang, jangan duduk kecuali sudah dipersilakan. Itu adabnya seperti itu. Bukan langsung dipersilakan masuk baru kita masuk. Jadi adab kita bertamu ya, assalamualaikum, disuruh masuk baru masuk, disuruh duduk baru duduk, enggak masuk langsung duduk. Kata Nabi, janganlah seorang duduk di rumah orang lain kecuali dengan izinnya. Ini adabnya diajarkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena sahibul bait yang punya rumah
dia sultan di situ, dia penguasa di rumah, maka seorang tidak boleh duduk atau masuk kecuali dengan izin yang punya rumah. Kemudian hadis yang terakhir tadi, hadis Malik bin Huwairith, faedahnya adalah bahwasanya Nabi SAW dari Malik bin Huwairith mengatakan, kami datang kepada Rasulullah SAW, kami ini syababah, para pemuda. Ini faedahnya adalah bahwasanya di zaman Nabi yang semangat belajar itu para pemuda. Mereka datang kepada Nabi, nginap di Masjid Nabawi 20 hari. Kata Malik bin Huwairith, 20 hari kami nginap. Maka ya keutamaan seorang menuntut ilmu belajar, mungkin dia mulazamah datang ke mana, hadir dalam doa dan sebagainya, meninggalkan keluarganya. Jadi sebutkan bahwasanya Nabi SAW orang yang rahim, orang yang mengerti, maksudnya paham bahwasanya ya ini para pemuda yang dia tinggalkan keluarganya. Keluarga di sini termasuk mereka sudah menikah. Nabi paham mereka mungkin sudah ingin pulang ketemu anak istrinya dan sebagainya. Nabi paham, karena Nabi bertanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Hendaknya kalian ajarkan apa yang sudah didapat dari Nabi SAW. Ini menunjukkan keutamaan seorang ketika dia belajar, dia pulang maka dia mengajari anak istrinya apa yang dia dapatkan. Itu yang disuruh oleh Nabi SAW. Kemudian kata Nabi, kalau sudah waktu sholat maka adzan salah seorang di antara anda dan menjadi imam. Akbarukum ini yang paling tua, ya, yang paling tua. Karena mereka sama tadi 20 hari sama-sama 20 hari nginap di tempat Nabi. Kemudian mereka para pemuda tapi mutaqaribah artinya umurnya berdekatan. Itu berdekatan mungkin ada selang umur setahun 2 tahun. Tapi Nabi mengatakan yang paling berhak jadi imam adalah yang paling tua di antara mereka. Ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang lebih tua berhak untuk menjadi imam kalau memang mereka sama dalam hal bacaan Al-Qur'annya, dalam pengetahuan tentang sholatnya, dalam agamanya, dalam sunnahnya, dan seterusnya. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin pembahasan kita pada malam hari ini tentang siapa yang berhak menjadi imam dalam sholat, yaitu secara zahir hadis Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu aqra'u li kitabillah, yang paling qari, yang paling bagus bacaan dari sisi makhrajnya dan banyak hafalannya, dan tentunya yang paling sempurna, yang paham yang dia baca dan mengamalkan apa yang dia baca. Wallahu ta'ala. Nah, bagaimana sikap kita saat mau sholat berjamaah di masjid dan tiba-tiba yang maju sebagai imam kita sudah tahu artinya tidak benar, apakah tetap ikut sholat atau tidak? Kalau seandainya yang masjid itu ada dua macam, masjid yang ada imam tetap, ada yang tidak. Maka kalau imam di masjid yang ada imam tetapnya, maka imam tetap itu yang jadi imam. Tidak boleh orang lain jadi imam. Cuma permasalahan nanti siapa yang menuju imam tetap, dia bertanggung jawab. Bagaimana nanti ini yang ditanyakan tentang bacaannya. Kalau seandainya bacaannya salah, kesalahannya jali artinya kesalahannya fatal, bisa merubah makna dan arti, maka tentunya yang berdosa yang menuju imam, yaitu pengurus masjid. Maka adanya pengurus masjid itu tidak asal tunjuk untuk jadi imam. Tidak hanya sekedar Allah yang lebih tua, tidak. Kata Nabi, bukan yang lebih tua yang pertama yang dilihat, yang paling akrab, yang paling bagus bacaannya. Makanya di zaman Nabi, Umar bin Abi Salamah jadi imam beliau. Umurnya masih 6 atau 7 tahun, tapi imam dia. Kenapa? Karena paling banyak hafalannya dan paling bagus bacaannya. Jadi yang jadi imam itu bukan hanya tua. Tua itu derajat poin kesekian, tingkatan kesekian. Yang pertama dilihat apa? Aqra'uhum, yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hafalannya. Ini yang menjadi imam. Maka adanya pengurus masjid di sini ini perlu
ketika menunjuk imam, ingat Anda bertanggung jawab menjadi imam. Ya, kalau perlu diseleksi siapa yang berhak menjadi imam itu, yang bagus bacanya, karena dia akan bertanggung jawab ya, terhadap sholat. Itu masih yang pertama, yang ada imam. Kalau tidak ada imam, bagaimana? Para ulama menjelaskan kalau tidak ada imam rawatib dan Anda merasa diri Anda bagus bacanya, tidak apa-apa Anda maju. Dan tidak perlu Anda merasa sungkan. Itu sungkan yang tidak pada tempatnya. Jadi kalau Anda di mana tempat umum misalnya, dan Anda tahu Anda ini belajar, tidak apa-apa Anda, karena dengan syarat itu bukan imam, masjid itu tidak ada imam rawatib. Boleh Anda. Bagaimana sikap melihat orang yang belajar tahsin yang berlebihan? Karena saya lihat ketika ya tentunya belajar tahsin dan sebagainya. Dalam hal segala sesuatu itu tidak boleh guru itu artinya berlebihan. Tetapi suatu hal yang perlu diingat, yang bisa menilai itu tentunya siapa? Ini berlebihan atau tidak? Tentunya orang yang paham, orang yang ahli. Tentunya dalam belajar itu memang tidak boleh berlebihan. Segala sesuatu tidak boleh berlebihan. Ya, dalam melafazkan huruf misalnya, atau panjang matnya atau gunnahnya tidak boleh berlebihan. Kalau segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Cuman juga yang menilai itu guru termasuk guru atau tidak, tentunya orang yang paham. Ini yang perlu diingat. Maka dan perlu diingat juga dalam mempelajari tajwid tentunya ya mempelajari sesuai dengan ya batas minimal yang kita diajarkan, bisa melafazkan huruf, misalnya melafazkan huruf dengan benar, kemudian panjang, kemudian gunnah dan sebagainya. Tidak berlebihan. Yang ada sebagian orang yang terlalu berlebihan, kemudian dia hanya memperhatikan masalah masalah makhraj saja misalnya, atau masalah mat saja, lupa dia masalah yang lain. Padahal di Al-Quran diturunkan tidak hanya sekedar untuk dibaca, tapi juga untuk diamalkan, untuk dipelajari maknanya. Nah, ini juga yang perlu dipahami. Tapi oleh karena itu ya mempelajari Al-Quran ya harus